Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Hafitha Fifa dengan NPM 52017112997. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan dari 7 tradisi komunikasi terhadap sebuah fenomena. Kita mulai dari fenomena yang pertama. Oke, fenomena yang pertama adalah khutbah. Yang saya maksudkan di sini adalah seorang penceramah dalam menyampaikan sebuah materi atau pesan harus menggunakan kepandaian mereka dalam berbicara agar seorang komunikan terpersuasif atau terbujuk sesuai dengan keinginan si komunikator tersebut. Nah, dari fenomena tersebut merupakan bagian dari teori retorik. Nah, teori retorik ini termasuk dalam bagian kelompok teori publik. Kelompok teori publik ini termasuk dalam cakupan publik. Cakupan publik ini termasuk dalam bagian tradisi retorika. Nah, tradisi retorika ini memiliki 3 cakupan. Yang pertama cakupan publik, yang kedua cakupan interpersonal, dan yang ketiga adalah cakupan massa. Kita lanjut ke fenomena yang kedua. Fenomena yang kedua adalah hubungan pertemanan. Ketika kita pertama kali kenal dengan orang lain, maka kita akan mengungkapkan diri kita secara umum seperti say hi, nama, dan identitas yang lain secara umum. Ketika kita nyaman dengan seseorang itu, maka kita akan mengungkapkan diri kita lebih intim lagi. Mungkin kita bisa bercerita atau memberikan tahu sesuatu yang lebih intim seperti kayak kita jalan gimana, terus kamu udah makan belum, atau yang lain gitu, seperti itu. Yang lebih intim lagi. Karena ini fenomena tersebut merupakan teori penetrasi sosial, yang mana pengungkapan diri seseorang dari suatu hubungan yang dangkal atau yang umum menjadi hubungan yang lebih intim. Nah, teori penetrasi sosial ini merupakan bagian dari kelompok teori pengembangan hubungan. Kelompok teori pengembangan hubungan ini termasuk dalam cakupan interpersonal. Cakupan interpersonal ini memiliki 2 kelompok teori, yaitu kelompok teori pengembangan hubungan dan juga kelompok teori diri dan pesan. Cakupan interpersonal ini merupakan bagian dari tradisi fenomenologi. Kita lanjut ke fenomena yang ketiga. Oke, fenomena yang ketiga adalah membaca pesan nonverbal. Yang saya maksudkan di sini adalah ketika kita berbicara dengan orang lain atau berbicara dengan teman, nah, seketika teman tersebut menggarukkan kepala atau diam atau matanya kurang fokus terhadap kita, maka saya bisa disimpulkan bahwa mereka bosan dengan apa yang kita ceritakan atau apa yang kita bicarakan. Maka dari ini, fenomena tersebut merupakan teori manajemen makna terkoordinasi, yang mana seorang individu memberikan makna terhadap pesan nonverbal. Nah, teori manajemen ini merupakan bagian dari kelompok teori diri dan pesan. Kelompok teori diri dan pesan merupakan cakupan dari interpersonal. Nah, cakupan interpersonal ini memiliki 2 kelompok teori, yaitu kelompok teori diri dan pesan dan juga kelompok teori pengembangan hubungan. Dari cakupan interpersonal ini termasuk dalam bagian tradisi sosiopsikologi, yang mana tradisi psikologi ini memiliki 2 cakupan, yaitu cakupan interpersonal dan juga cakupan kelompok kecil. Kita lanjut ke fenomena yang keempat. Oke, yang keempat adalah upacara adat. Yang saya maksudkan di sini adalah upacara adat 7 bulanan. Ketika kita untuk budaya Jawa, maka kita akan bilang itu memiliki arti tersendiri bagi budaya Jawa. Tapi dengan budaya lain seperti budaya Batak atau yang lain, kenapa harus dengan memecahkan kelapa untuk mengetahui jenis kelamin? Kenapa nggak yang lain aja? Bisa aja langsung ke dokter dan sebagainya. Karena budaya Jawa itu memiliki arti tersendiri, mempunyai arti tersendiri dalam upacara tersebut. Tapi budaya lain seperti Batak tidak mengetahui arti dari budaya atau upacara tersebut. Nah, dari fenomena ini merupakan teori akomodasi komunikasi, yang mana teori percakapan yang dibangun dengan 2 aspek persepsi yang berbeda dengan budaya Jawa dan juga budaya Batak tersebut. Oke, teori akomodasi komunikasi ini bagian dari kelompok teori budaya,
yang mana kelompok teori budaya ini termasuk dalam cakupan budaya. Cakupan budaya ini termasuk dalam bagian tradisi sosiokultural. Nah, dalam tradisi sosiokultural ini memiliki 3 cakupan. Yang pertama adalah cakupan budaya, yang kedua adalah cakupan kelompok kecil, dan yang ketiga adalah cakupan interpersonal. Oke, kita lanjut ke fenomena yang kelima. Fenomena yang kelima adalah iklan Yokafi. Yang saya maksudkan di sini adalah ketika kita membeli satu produk Yokafi akan mendapatkan satu buah photocard. Maka dari itu seorang komunikan mendengar dan akan membeli sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan sebuah photocard tersebut. Dari fenomena ini merupakan teori dari kultivasi. Teori kultivasi ini merupakan teori untuk mengetahui efek media terhadap halayak. Nah, teori kultivasi ini termasuk dalam bagian kelompok teori massa. Kelompok teori massa ini merupakan cakupan dari massa. Cakupan massa ini merupakan bagian dari tradisi semiotika. Dari tradisi semiotika memiliki 3 cakupan. Yang pertama adalah cakupan budaya, yang kedua cakupan interpersonal, dan yang ketiga adalah cakupan massa. Oke, kita lanjut ke fenomena yang keenam. Fenomena yang keenam adalah retweet kutipan dari akun FNXPFL_. Yang saya maksudkan di sini adalah seseorang meretweet atau mengkutip bahwa apakah konser tersebut gratis atau tidak, atau bualan saja. Dan ternyata setelah beberapa lama ada yang mengomentari bahwa akun konser tersebut memang gratis dan tidak bualan. Nah, dari fenomena tersebut termasuk dalam teori pengaturan agenda, yang mana teori pengaturan agenda ini adalah apa yang dianggap penting bagi halayak tertentu dan juga sebaliknya. Nah, teori pengaturan agenda ini termasuk dalam bagian kelompok teori massa. Kelompok teori massa ini termasuk dalam cakupan massa. Cakupan massa ini merupakan bagian dari tradisi sibernetika, yang mana tradisi sibernetika ini memiliki 3 cakupan. Yang pertama adalah cakupan publik, yang kedua cakupan organisasi, dan yang ketiga adalah cakupan massa itu sendiri. Oke, kita telah sampai ke fenomena yang terakhir atau fenomena yang ketujuh, yaitu kesetaraan gender. Untuk seorang laki-laki tidak hanya bekerja di luar rumah, tapi dia juga bisa bekerja di dalam rumah seperti menyuci dan lain sebagainya. Nah, seorang wanita juga tidak hanya bekerja di dalam rumah, tapi dia juga bisa bekerja di luar rumah seperti pekerjaan kantoran atau yang lain sebagainya. Nah, dari fenomena ini termasuk dalam teori sudut pandang feminis, yang mana perempuan itu sama dengan laki-laki, seperti itu. Nah, dari teori sudut pandang feminis merupakan bagian dari kelompok teori budaya. Nah, dari kelompok teori budaya ini termasuk dalam cakupan budaya. Nah, dari cakupan budaya ini termasuk dalam bagian dari tradisi kritis. Nah, dari tradisi kritis ini, ulang. Dari tradisi kritis ini memiliki 6 cakupan. Yang pertama cakupan interpersonal, yang kedua cakupan kelompok kecil, yang ketiga cakupan budaya, yang keempat cakupan publik, yang kelima cakupan organisasi, dan yang terakhir adalah cakupan massa. Cukup sekian penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.